Nah, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi kita yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nah, tapi sebelum ke situ, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pelajaran kita itu tentang hukum maupun tujuan hukum. Karena ini nanti ada hubungannya dengan pelajaran minggu yang lalu, ya. Jadi itu tidak boleh langsung dilupakan. Jadi pembelajaran kita ini ada hubungannya atau berkesinambungan, ya. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu, Nak? Ada yang masih ingat? Tentang apa itu hukum, apa itu tujuan hukum. Coba Nak Sulfia, masih ingat, Nak? Sulfia atau Nak Salwia, masih ingat? Apa itu hukum? Ya, Bu. Masih ingat, Nak? Coba jelaskan. Iya, Bu. Siap, terima kasih. Hukum menurut saya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Oke, bagus. Dimana Ya, ada yang lain lagi? Ya, saya tambahkan bisa, Bu, di mana hukum bisa, ini bisa, Nak, silakan. Ya, di mana hukum ini adalah merupakan aturan yang nantinya mengatur tata pemerintahan negara Republik Indonesia. Itu, Bu, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh kawanmu ya. Hukum, berbicara mengenai hukum berarti berbicara mengenai peraturan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, kemudian itu dibuat. Saya apa dulu instruksi ya. Jadi tidak ada lagi seperti tadi ya. Jadi biarkan saja dia bicara sampai selesai. Nanti di dalam tanggapan atau ada kesimpulan terakhir itu kita bisa kesempatan buat Bapak Ibu apa ini. Jadi tidak ada potongan di tengah karena waktunya akan habis. Silakan, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai hukum ya, atau minggu yang lalu kita sudah bahas itu. Nah, hukum itu bersifat tegas dan memaksa dan ada sanksi bagi yang melanggar ya. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, untuk lanjutan materi kita minggu yang lalu, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang coba ini Ibu share ya untuk PowerPoint-nya. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah ada? Belum masuk, belum masuk, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah ada anak? Udah. Bu. Udah, Bu. Jadi baiklah anak-anak. Jadi ini untuk materi kita hari ini yaitu bagian B tentang mencermati sistem lembaga peradilan di Indonesia. Nah, jadi untuk pembelajaran kita mengenai materi ini ya ada beberapa tujuan yang akan Ibu sampaikan. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mengamati video dan teks melalui PowerPoint nanti peserta didik dapat mengidentifikasikan makna dari lembaga peradilan. Lalu yang kedua, setelah membaca bahan ajar pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan dasar hukum peradilan di Indonesia. Lalu yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Lalu yang keempat,
setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penalaran tentang mencermati sistem lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, jadi inilah nanti yang Ibu harapkan untuk bisa kita dapatkan setelah pembelajaran ini ya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti, maka sebelumnya Ibu akan bagi dulu kelompok karena ini akan Ibu ganti dengan kelompok yang minggu yang lalu ya, akan Ibu ubah anggotanya. Jadi untuk kelompok 1, ini ada 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti anggotanya adalah Nak Agus, Ambar, dan Salwia. Untuk kelompok 2 ada Nak Yohan, Rahmawati, dan Yumi. Untuk kelompok 3 ada Sadri, Sulfia, Edison, dan Nak Sutisna. Jadi sudah bisa diingat nama-nama kelompoknya ya Nak ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Jadi itu nanti untuk di Indonesia. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penalaran tentang mencermati sistem lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, jadi inilah nanti yang Ibu harapkan untuk bisa kita dapatkan setelah pembelajaran ini ya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti, maka sebelumnya Ibu akan bagi dulu kelompok karena ini akan Ibu ganti dengan kelompok yang minggu yang lalu ya, akan Ibu ubah anggotanya. Jadi untuk kelompok 1, ini ada 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti anggotanya adalah Nak Agus, Ambar, dan Salwia. Untuk kelompok 2 ada Nak Yohan, Rahmawati, dan Yumi. Untuk kelompok 3 ada Sadri, Sulfia, Edison, dan Nak Sutisna. Jadi sudah bisa diingat nama-nama kelompoknya ya Nak ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Jadi itu nanti untuk pengerjaan tugas kelompoknya. Nah, kemudian selanjutnya coba kita perhatikan dulu ini, ada peta konsep dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang mencermati sistem lembaga peradilan di Indonesia. Yang kita bahas nanti ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang makna lembaga peradilan, yang kedua dasar hukum lembaga peradilan, dan yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan. Nah, sebelum kita bahas, Ibu mau tanya, apa kalian sudah pernah dengar sebelumnya tentang lembaga peradilan? Pernah kalian dengar, Nak? Ada yang pernah dengar? Ada? Ya, Bu. Oke, kalau sudah pernah dengar, bisa kira-kira dibuat pengertian dari lembaga peradilan tersebut? Siapa yang bisa kira-kira? Nah, coba Nak Ambar bisa? Lembaga peradilan. Ya, lembaga peradilan adalah lembaga yang mengurusi tentang peradilan yang ada di Indonesia, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Nak Agus bisa, Nak? Bisa, Nak Agus? Oke, baik ya. Jadi tadi Nak Ambar sudah memberikan penjelasan. Nah, jadi supaya lebih jelasnya tentang lembaga peradilan ini ataupun makna lembaga peradilan ini, Ibu minta untuk anak-anak Ibu sekarang kalian bisa mengamati atau menonton video yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ini ada video pembelajaran yang diambil dari YouTube dan linknya sudah Ibu share di grup WA kelas ya, supaya bisa masing-masing dibuka, bisa kalian tonton. Ya, silakan dibuka ya Nak ya. Oke, baiklah, sudah ditonton kan videonya? Nah, melalui video tadi apa yang bisa kalian simak atau yang kalian amati? Tentang apa itu Nak? Video tadi? Coba Nak Sutisna, tentang apa itu Nak? Saya, Bu, Oh iya, silakan Nak. tentang kasus lembaga peradilan, Bu.
Oke, bagus ya Rahmawati ya. Nah, itu adalah tentang lembaga peradilan. Jadi untuk isi daripada video itu adalah tentang proses mengadili suatu perkara di salah satu lembaga peradilan. Tepatnya itu adalah kasus pembunuhan seorang hakim yang ada di daerah Medan, Sumatera Utara ya. Jadi itu berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat ini, ya. Apa itu sebenarnya makna dari lembaga peradilan? Nah, jadi lembaga peradilan itu bisa diartikan sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut. Nah, kemudian tugasnya adalah untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Jadi harus sama ya diperlakukan di muka hukum. Nah, selanjutnya adalah pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang. Jadi pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Nah, itulah sesungguhnya makna daripada lembaga peradilan. Nah, supaya lebih jelasnya, apa itu fungsi dari lembaga peradilan? Fungsi dari lembaga peradilan itu, yang pertama, melakukan kontrol atau pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman. Lalu yang kedua, yaitu melakukan kontrol atau pengawasan dari jalannya peradilan di wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya. Dan yang ketiga, menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan dengan keadilan, yang seadil-adilnya maksudnya. Lalu yang keempat itu adalah penentu siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian atau dalam suatu masalah. Nah, itulah tadi fungsi daripada lembaga peradilan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kalau sudah jelas, jadi bisa kita lanjut ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa ya. Siap, Bu. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut saja. Untuk selanjutnya itu tentang dasar hukum lembaga peradilan. Ya. Jadi lembaga peradilan itu dalam menjalankan tugasnya itu jelas dasar hukum mereka ya. Nah, jadi sama halnya dengan Indonesia. Indonesia kan negara hukum. Jadi segala sesuatunya itu harus didasarkan dengan hukum yang berlaku. Nah, dasar hukum lembaga peradilan itu ada 3 secara umumnya. Yang pertama adalah Pancasila. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga itu adalah undang-undang. Nah, kalau untuk Pancasila, kita tahu Pancasila ini adalah sebagai dasar negara Indonesia juga. Jadi dalam lembaga peradilan sebagai dasar hukumnya itu, tepatnya itu adalah sila yang kelima. Masih ingat apa saja sila-sila Pancasila, Nak? Masih, Bu. Ingat, Bu. Iya. Masih, Bu. Bagus ya. Nah, jadi coba untuk sila kelima, coba sebutkan dulu, Nak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Oke, bagus. Nah, itulah dasar hukumnya. Tepatnya sila yang kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tujuan dari lembaga peradilan itu tadi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merata, begitu ya. Lalu yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal yang ke-24 ayat 2 dan 3. Yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, kemudian ayat 3-nya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, lalu yang ketiga dasar hukumnya tadi undang-undang ya. Nah, ini dia undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan lembaga peradilan. Ada tentang pengadilan anak, ada undang-undang tentang peradilan militer, ada tentang pengadilan HAM, lalu ada tentang pengadilan pajak. Nah, kemudian ada tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ada juga tentang peradilan umum ya. Ada peradilan tata usaha negara, kemudian ada tentang peradilan agama, nah dan peradilan tentang korupsi juga ya, tentang tindak pidana korupsi dan yang lainnya. Nah, jadi inilah yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa ada campur tangan dari pihak siapapun. Yang artinya tadi supaya bisa mencapai tujuan utamanya itu yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, atau untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca materi ini, itu ada di buku paket kita ya, yang sudah dibagikan sebelumnya. Ada ya anak-anak? Ya, Bu. Ada Bu. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami kira-kira nak? Bisa dipahami ya? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita yang ketiga tentang klasifikasi lembaga peradilan, ya. Klasifikasi atau macam-macam dari lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional itu ada dua. Yang pertama ada di bawah naungan dari Mahkamah Agung dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, coba perhatikan bagiannya ada itu nak ya, sudah nampak itu ya? Tidak, Bu. Yang pertama itu adalah Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ada 4, ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Nah, kalau dia peradilan umum, ini adalah lembaga yang khusus menangani segala perkara pidana maupun perdata secara umum. Nah, kemudian lembaga peradilan umum ini terbagi menjadi 2. Nah, coba sebutkan dulu nak atau dibaca dulu. Apa saja itu yang berada yang termasuk? Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, Bu. Oke, bagus ya, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Nah, kalau dia pengadilan tinggi itu yang wilayahnya berada di tingkat provinsi anak ya. Iya, Lalu Bu. kalau dia pengadilan negeri itu wilayahnya berada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan menangani tentang perkara pidana ataupun perdata secara umum. Yang kedua itu peradilan agama. Nah, kalau peradilan agama ini lembaga peradilan yang menyelesaikan masalah agama khususnya untuk yang beragama Islam ya nak ya. Contohnya masalah perceraian ya. Nah, itulah kalau untuk peradilan agama. Ini juga ada 2. Kalau dia di tingkat provinsi ada namanya Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan di tingkat kabupaten ada namanya Pengadilan Agama. Nah, yang ketiga ada peradilan militer. Nah, kalau dia peradilan militer, ini lembaga peradilan yang khusus menyelesaikan masalah-masalah militer atau anggota TNI, ya. Nah, ada dia peradilan militer, ada peradilan militer tinggi, ada peradilan militer utama, ada pengadilan militer pertempuran. Nah, baik, yang terakhir itu peradilan tata usaha negara. Nah, kalau peradilan tata usaha negara ini itu adalah lembaga peradilan yang khusus mengadili sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, ini juga ada terdiri dari 2. Yang pertama, pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, baik, selanjutnya untuk Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk Mahkamah Konstitusi, coba kita lihat di sini ada 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.